Smart and happy family, apa kabar? Semoga hari ini dalam keadaan sehat dan bahagia tentu saja. Bahagia adalah salah satu hadiah yang Tuhan berikan kepada kita. Sehingga dalam tajuk Be Smart and Happy Family, kami ingin mengajak Anda semua untuk tidak saja menikmati kekuatan akal yang hanya dimiliki oleh makhluk yang namanya manusia, sehingga mampu menjadi manusia yang smart, namun juga bersama-sama membangun kesadaran bahwa kita juga memiliki hak untuk bahagia. Bersama saya, Maya Yustia, yang senantiasa akan menemani Anda pagi ini menjadi tembang bincang Anda semua. Bersama Terabaca, tentu saja tes bahasa coretan Anda yang memposisikan diri sebagai pre-diagnostik melalui sisi Graphos Aesthetic Methods yang bermula dari keilmuan keseni rupaan, kemudian dikolaborasikan dengan beberapa cabang ilmu yang lain untuk membantu temukan apa yang tersimpan dalam coretan mengenai diri Anda. Dengan tagline Nalungtik titik manggih diri, kami membantu untuk meneliti titik menemukan diri, menganalisis semua elemen dari coretan atau gambar, dan berusaha untuk dapat memberikan informasi yang holistik dan komprehensif serta solusi yang terbaik. Sahabat Smart and Happy Family, webinar ini insya Allah akan secara rutin kami gelar setiap hari Sabtu, di minggu ke-1 dan ke-3 di jam 9 sampai 10 waktu Indonesia Barat. Hanya dalam 1 jam saja kita akan berbincang-bincang masalah tema-tema yang menarik dengan permasalahan yang muncul dalam keseharian kita. Dan ini tentu saja didukung penuh oleh Trillium Nawasena, kemudian Kabaca, Komunitas Analisis Bahasa Coretan Anak, kemudian juga Caem, bisa dan biasa membaca dengan metode Caem cepat, aktif, efektif, dan menyenangkan. Terkait Terabaca, detail informasi bisa di 0813 2047 6198. Sapaan pagi saya sampaikan kepada seluruh sahabat Terabaca dimanapun berada. Terima kasih yang sudah bergabung di channel YouTube kami, yaitu di Terabaca channel. Di YouTube juga bisa disimak di sana, dan juga saya mengucapkan terima kasih buat teman-teman yang sudah bergabung di aplikasi Zoom-nya. Silahkan, ini adalah dialog ringan, dialog santai ya, sehingga yang akan mengajukan, bukan mengajukan ya, yang akan ikut dialog ngobrol bersama saya di sini bisa raise hand atau mungkin bisa langsung mengetikkan pendapat, sisi pandang masing-masing tentang tema kita hari ini, yaitu dialog hati. Ya. Kenapa ini menjadi salah satu tema yang saya angkat? Karena beberapa hari yang lalu, tanggal 10 ya, 10 Oktober 2022, itu ternyata ada hari dalam rangka memperingati kesehatan mental dunia. Ya, jadi tanggal 10 Oktober 2022 atau setiap tanggal 10 Oktober itu adalah hari dalam rangka untuk memperingati Hari Kesehatan Mental Dunia. Nah, ketika berbicara tentang kesehatan mental, ini adalah isu yang beberapa tahun terakhir menjadi viral dan menjadi hal yang perlu untuk diberikan porsi berpikir lebih dalam. Diskusi-diskusi tentang ini menjadi hangat karena memang fenomena ini semakin meningkat, apalagi juga dipicu dengan adanya ujian kehidupan kita, yaitu pandemi beberapa tahun belakangan ini. Sehingga persoalan tentang kondisi mental itu menjadi penting. Lalu kira-kira apa ya hubungan antara kesehatan mental dengan dialog hati yang menjadi tema yang saya angkat di pagi hari ini. Sebelum kita ngobrol rada-rada serius, saya akan menyapa dulu sahabat-sahabat saya yang ada di media Zoom. Ada Bapak Iwan Setiawan, guru saya. Assalamualaikum Pak Iwan. Kemudian juga ada Ibu Ninuk. Itu Waalaikumsalam warahmatullahi.
Alhamdulillah. Sehat Pak Iwan? Alhamdulillah sehat. Lagi Alhamdulillah. cerah-cerahnya nih, Iya alhamdulillah. betul, betul sekali, insya Allah. Baik, Ya, kemudian juga saya akan menyapa guru saya juga, Ibu Ninu, psikolog pendamping dari komunitas analisis bahasa cerita anak. Assalamualaikum Bu Nino. Waalaikumsalam warahmatullahi. Senang sekali bisa ikutan. Masya Allah. Mudah-mudahan nanti bisa ada sedikit obrolan-obrolan kecil ya, mudah-mudahan insya Allah. Biasanya kita ketemu setiap hari Senin, sekarang kita coba tambahkan harinya menjadi Senin dan Sabtu, insya Allah. Terima kasih Bu Nino. Sama-sama. Dan selain Pak Iwan dan Bu Ninu juga di sini sudah ada beberapa sahabat dan teman-teman yang sudah bergabung di aplikasi Zoom ya. Terima kasih. Dan baik, sepertinya kalau kita berbicara tentang kesehatan mental, teman-teman, Bapak Ibu sekalian, kesehatan mental kalau saya coba ambil referensi dari beberapa sumber, maka itu berbicara tentang komponen integral dan esensial dalam kesehatan. Organisasi Kesehatan Dunia WHO menyatakan bahwa kesehatan mental lebih dari sekedar tidak adanya gangguan atau cacat mental. Tidak sekedar adanya gangguan atau cacat mental. Sehingga beberapa fenomena juga muncul. Saya juga mendapatkan informasi dari beberapa rekan yang berada di akademisi ya, di perguruan tinggi, bahwa ada satu perguruan tinggi negeri di Bandung yang akhirnya di setiap prodinya itu membuka klinik. Saya lupa namanya klinik apa ya. Klinik untuk dalam rangka untuk membantu para mahasiswa yang merasa ada sesuatu yang salah di dalam diri dia dari sisi psikologis dia, dari sisi mental dia. Beberapa tahun yang lalu, klinik itu hanya dibuka di prodi psikologi, tapi sekarang sudah dibuka dari seluruh prodi gitu ya, dengan tetap person in charge-nya ya tetap orang-orang psikologi. Jadi betapa bahwa fenomena ini menjadi tidak hanya ada di level masyarakat yang bersifat umum, tapi juga ternyata di dunia akademisi, di dunia pendidikan, bahkan di perguruan tinggi pun itu menjadi sebuah hal yang perlu menjadi perhatian penuh, perhatian penuh. Kemudian ketika berbicara tentang kesehatan mental, definisi lain yang kalau boleh saya coba sharing di sini adalah keadaan sejahtera di mana individu menyadari kemampuannya sendiri. Dia kenal siapa dirinya. Dan ternyata kebutuhan untuk tahu siapa aku itu di beberapa anak muda itu menjadi hal yang penting. Mungkin kalau di zaman saya, zaman dulu kayaknya untuk apalah hal kayak itu ya. Bukan hal yang menjadi sebuah yang perlu diangkat atau perlu diulik atau perlu untuk dicari tahu. Tapi di zaman sekarang ternyata eksistensi diri itu menjadi hal yang penting dan salah satu sumbernya adalah bagaimana saya mengenal diri saya. Kemudian juga kesehatan mental adalah selain tadi dalam keadaan sejahtera di mana individu menyadari kemampuannya sendiri, ternyata dia juga menyadari dapat mengatasi tekanan hidup yang normal, gitu ya. Artinya ketika dia mampu mengatasi tekanan hidup yang bersifat relatif ada di atas batas atas dan batas bawah gitu ya, di range situ, maka itu bisa dikatakan bahwa mentalnya sehat. Kemudian juga dapat bekerja secara produktif dan mampu memberikan kontribusi kepada komunitasnya. Kebahagiaan seseorang ternyata secara fitrahnya adalah ketika dia bisa memberikan sesuatu atau kebermanfaatan kepada orang-orang di sekeliling dia. Itu fitrahnya manusia, salah satunya ternyata seperti itu. Sehingga salah satu definisi sukses adalah seberapa banyak atau seberapa besar yang bisa dia berikan, bukan seberapa besar yang dia dapatkan. Meskipun ada definisi dari sisi seberapa banyaknya income yang bisa dia dapatkan, tapi juga ternyata salah satu definisi yang bisa coba kita jadikan sebagai pegangan adalah seberapa besar apa yang sudah dia berikan. Ya, itu menjadi salah satu
kontribusi dalam kesehatan mental seseorang. Nah, kesehatan mental juga adalah dasar bagi kemampuan kolektif dan individu kita sebagai manusia untuk satu, berpikir. Ya, berpikir adalah salah satu indikator yang bisa menjadi bekal seseorang untuk masuk dalam kondisi sehat mental. Yang kedua adalah beremosi. Beremosi. Ini yang coba kita angkat di tema kita siang hari ini, yaitu berbicara tentang dialog hati. Ya, tentang dialog hati. Sebelum kita membahas itu, yang ketiga adalah berinteraksi satu sama lain. Ya, bagaimana kenyamanan seseorang untuk dia bisa membuat sebuah interaksi antara diri dia dengan orang lain, diri dia dengan lingkungannya. Seberapa banyak orang-orang yang kemudian dia bisa merasa nyaman atas interaksi yang terjadi, itu memang tergantung dari potensi yang dia miliki. Ada tipe orang yang ketika dia berinteraksi dengan orang banyak gitu ya, justru energinya kesedot. Jadi dia hanya membutuhkan sebuah lingkup yang kecil saja, yang akhirnya bisa membuat energi yang lebih positif bagi diri dia. Tapi juga ada orang yang justru dia membutuhkan sebuah energi yang disumbangkan dari orang-orang banyak di mana dia ada di situ, gitu ya. Entah ya, mungkin teman-teman psikologi bisa biasa dengan kata-kata, mungkin kita pernah dengar dari teman-teman psikologi antara kata introvert dan extrovert ya. Bentuk berinteraksi seperti apa yang dimiliki seseorang sehingga akan membuat kontribusi yang baik bagi kesehatan mental seseorang. Kemudian yang berikutnya adalah kemampuan dalam mencari nafkah dan kemampuan dalam menikmati hidup. Nah, itu semua ruang lingkup dari bagaimana kesehatan mental seseorang bisa ditengok, ya. Sehingga perasaan kita tentang diri dan bagaimana kita menyesuaikan diri dengan peristiwa kehidupan kita, itu juga menjadi salah satu gambaran tentang bagaimana kabar dari kesehatan mental seseorang. How to respond, bagaimana merespon peristiwa-peristiwa kehidupan kita, atau bagaimana seseorang merespon takdir-takdir kehidupan yang sudah Allah berikan kepada kita. Ya, itu ketika berbicara tentang kesehatan mental. Kemudian dari National Mental Health Association menyebutkan ada 10 ciri-ciri kesehatan mental yang sehat. Itu ada di internet ya, bisa dicari. 10 ciri-ciri kesehatan mental yang sehat. 1, merasa baik tentang diri sendiri. Merasa baik tentang diri sendiri. Begitu banyak orang-orang yang merasa I'm not okay, aku nggak baik-baik saja, meskipun secara kasat mata bisa jadi orang-orang di sekelilingnya, bahkan orang-orang yang terdekatnya sekalipun merasa bahwa kamu baik-baik aja kok, gitu ya. Jadi ada apa gitu, sehingga kamu merasa bahwa semua tidak baik-baik saja. Teman-teman yang menonton di aplikasi YouTube, apakah aman-aman saja? Mudah-mudahan baik-baik saja ya. Bu Reni mungkin bisa coba bantu tengok ya untuk live tampilan di YouTube-nya seperti apa. Itu apakah memang aman, sudah bisa disimak atau seperti apa? Oke, baik. Nah, ada apa nih? 10, oke. 10 ciri-ciri kesehatan mental. Ya. Pertama, merasa baik tentang diri sendiri. Ini berbicara tentang self-esteem, berbicara tentang self-confident, dan bicara juga tentang self-worth. Self-esteem adalah berbicara tentang bagaimana dia menghargai dirinya sendiri, bagaimana rasa tentang dirinya sendiri, ya. Kemudian kalau self-confident itu berbicara tentang bagaimana akhirnya dia
mengakui potensi-potensi atau kemampuan yang dia miliki. Sedangkan self-worth itu berbicara tentang bagaimana akhirnya dia mencintai anugerah yang Allah berikan kepada dirinya berupa satu sosok yang memiliki keunikan, yang kemudian dengan keunikannya itu dia bisa olah sehingga mampu melahirkan tidak hanya berbicara kebahagiaan dunia dan akhirat, tapi juga berbicara tentang tadi. Salah satu definisi sukses adalah seberapa banyak yang bisa dia persembahkan kepada orang-orang di sekitarnya atau lingkungan sekitarnya. Yang kedua adalah tidak diliputi oleh emosi seperti ketakutan, kemarahan, cinta, kecemburuan, rasa bersalah, dan kecemasan. Ya, jadi itu nomor 2 dari ciri-ciri kesehatan mental. Kemudian yang ketiga adalah memiliki hubungan pribadi yang langgeng dan memuaskan. Hubungan pribadi yang langgeng dan memuaskan. Hubungan persahabatan, hubungan pertemanan. Merasa fine-fine saja dengan segala macam karakter-karakter yang dimunculkan dari sahabat-sahabat dia, dari teman-teman dia, dari lingkungan kerja dia, dan sebagainya. Dia paham bahwa karakter manusia itu berbeda-beda, sehingga serta-merta akhirnya dia pun akan berusaha untuk bisa memahami, memaklumi, atau mungkin bisa saja sampai pada level mengantisipasi bagaimana caranya agar aku bisa menerima dengan semua perbedaan karakter yang dia temui dalam kehidupan sehari-harinya. Meskipun ada kalanya mengambil jarak itu menjadi salah satu solusi pada saat itu, namun ada kalanya juga dia berusaha bertahan, bahkan ada juga yang ketika dia berusaha untuk mewarnai bahkan. Dinamika interaksi yang muncul itu menjadi salah satu kemampuan orang yang memiliki kesehatan mental yang baik. Kemampuan untuk mengontrol kapan aku maju, kapan aku mundur, kapan aku tarik dan ulur, dan sebagainya. Ya, itu bisa menjadi ciri yang nomor 3. Nomor 4, merasa nyaman dengan orang lain dan bisa mentertawakan diri sendiri. Kalau boleh saya coba analogikan untuk poin 4 nih ya. Ketika kita seseorang lah sedang menghadapi sebuah cobaan ujian kehidupan yang berat banget. Pada saat episode itu sedang dilalui, tangis air mata itu menjadi warna untuk bisa menikmati itu. Tapi beberapa tahun kemudian ternyata air mata itu bisa saja keluar, tapi air mata dalam rangka menyadari bahwa iya ya, dulu aku begitu malu, begitu marah gitu, begitu kesal gitu ya. Tapi ketika saat ini menceritakan itu, ternyata senyuman, tertawa itu menjadi bumbu untuk menceritakan satu episode yang pada saat itu memang sangat-sangat menyakitkan, ya, sangat-sangat mengharu biru dan sebagainya ya. Kemudian yang nomor 5, bisa mentertawakan diri sendiri, sudah bisa menghormati diri sendiri dan orang lain meskipun ada perbedaan. Ini juga bisa memperkuat dari poin yang sebelumnya, ya, bahwa karakter setiap orang itu menjadi berbeda-beda. Keberagaman dalam berinteraksi dengan orang lain bisa diawali dengan berbagai macam aktivitas yang dia lakukan. Kalau kita berbicara tentang anak-anak, maka di 7 tahun kedua, anak-anak diberikan berbagai macam aktivitas yang beragam. Dan tentu saja untuk memaksimalkan aktivitas yang beragam, maka dia harus keluar dari rumahnya. Dia harus masuk ke sebuah komunitas, dia harus masuk ke sebuah agenda-agenda besar, atau dia memiliki sebuah jadwal untuk bisa akhirnya secara natural bertemu dengan orang-orang yang
memiliki aktivitas atau kesenangan yang sama gitu ya. Perjalanan asam garam kehidupan itu ternyata memang dimulai dari 7 tahun pertama. Jangan berpikir bahwa asam garam kehidupan itu hanya berlaku bagi orang-orang dewasa saja, atau mungkin bagi orang-orang yang sudah menjelang tua dan fase tua. Tapi ternyata asam garam kehidupan itu memang harus sudah mulai menjadi bumbu dalam kehidupan anak-anak kita di usia 7 tahun kedua. Kemudian ciri-ciri kesehatan mental yang sehat lainnya adalah mampu menerima kekecewaan hidup. Nah ini dia nih, mampu menerima kekecewaan hidup. Sebelum menerima kan kita harus ridho dulu ya. Kalaupun ridhonya masih belum, ridho itu adalah suasana hati untuk bisa menerima itu. Ketika suasana hatinya sudah mumpuni untuk siap menjalani episode Allah yang bisa jadi mungkin pada saat itu tidak sesuai dengan apa yang kita inginkan, maka nanti akan berbuah menjadi ikhlas. Ikhlas itu menurut guru saya adalah ridho ditambah dengan amal gitu ya. Ada amal di situ. Tapi kalau ridhonya belum, bagaimana dong? Mau ikhlas dan sampai sabar? Ya, kita coba aja deh jalan mana yang dilalui ya, yang akan dilalui. Apakah memang amalnya dulu, meskipun hati masih dongkol, masih kesal gitu ya. Mudah-mudahan berjalannya dengan waktu, akhirnya ridho itu menjadi hadir dan menjadi bungkus yang indah dalam perjalanan amal kita di kehidupan kita. Ya. Kemudian ciri-ciri kesehatan mental yang lainnya adalah dapat memenuhi tuntutan hidup dan menangani masalah ketika muncul. Nah, ini juga nomor 8 nih. Memenuhi tuntutan hidup dan menangani masalah ketika muncul. Menangani masalah itu berbicara tentang kekuatan berpikir seseorang. Salah satu definisi berpikir yang coba saya cermati, definisi yang sangat sederhana, berpikir adalah mengumpulkan atau menghubungkan informasi satu dengan informasi yang lainnya. Semakin banyak input yang dia lakukan melalui alat inderanya, lewat jasadnya, melalui apa yang dia lihat, dia dengar, dia rasakan, dia lakukan, dan sebagainya, kemudian dia masukkan di dalam memori otaknya, semakin banyak input yang dia lakukan, maka hubungan-hubungan antara satu hal dengan hal yang lain pun menjadi semakin banyak. Sehingga dinamika berpikir untuk bisa melahirkan alternatif-alternatif keputusan-keputusan di dalam hidupnya pun menjadi semakin beragam. Sehingga dengan leluasa dia bisa membuat plan A, plan B, plan C, ya, sehingga kata-kata putus asa pun menjadi minimalis. Karena begitu banyak pilihan-pilihan kehidupan yang bisa dia lakukan berdasarkan pengalaman-pengalaman hidup yang kemudian dia rekam melalui alat inderanya dan dia olah dengan akalnya. Ya. Maka untuk anak-anak memang dunia berpetualang, dunia bermain, dunia ulin gitu ya, itu menjadi hal yang sangat penting buat mereka. Sehingga salah satu ciri-ciri kesehatan mental yang berikutnya adalah mampu membuat keputusan sendiri. Betapa banyak anak-anak yang sudah masuk fase 7 tahun ketiga bahkan, yang masih membutuhkan peran orang tuanya untuk membuat keputusan. Kenapa? Bisa jadi itu sebetulnya latar belakangnya bisa macam-macam. Bisa jadi memang sebetulnya dia sudah memiliki banyak sekali plan A, B, dan C, tapi kenal dirinya yang masih belum hadir. Bisa jadi seperti itu. Bisa jadi kenal dirinya hadir, tapi bahan-bahan untuk akhirnya melahirkan keputusan-keputusan berdasarkan resep unik kehidupan dia akhirnya juga tidak muncul. Jadi banyak hal yang bisa melatar belakangi itu. Dalam dunia gambar atau dunia coretan, hal itu bisa ditemukan. Hal itu bisa ditemukan. Proses tumbuh kembang seperti apa yang terhambat, kemudian didiagnosa itu karena apa, itu di dalam coretan itu sangat-sangat memiliki peran untuk bisa melihat secara utuh. Kira-kira dari sisi mana permasalahan itu muncul, dan kemudian juga berdasarkan coretan atau gambarnya, dari sisi apa solusi itu menjadi salah satu hal yang bisa dilakukan. Ya, itu dari coretan gambar. Untuk masalah detail tentang bagaimana coretan gambar itu berbicara,
atau bermakna, sahabat-sahabat sekalian bisa tengok di channel atau di streaming Kak Baca komunitas analisis bahasa cerita anak di setiap hari Senin dari jam 13.30 sampai jam 15 ya. Nah, itu adalah ciri-ciri dari kesehatan mental. Nah, kita akan coba lebih fokus tentang bicara tentang perasaan Anda. Membicarakan perasaan dapat membantu kita untuk menjaga kesehatan mental yang baik dan membantu menghadapi saat-saat ketika kita mendapatkan masalah. Dialog hati ini berbicara tentang itu, ya. Dialog hati berbicara tentang itu. Catatan saya seperti biasa, kalau saya berbicara di dunia parenting bukan berarti saya sudah menjadi ibu yang hebat dan sebagainya. Tapi saya lebih berbicara tentang peran saya sebagai kepanjangan lidah dari para guru-guru saya ya. Saya catat, kemudian saya sampaikan gitu. Dan saya ngerasanya kalau harus menunggu saya menjadi seorang ibu, seorang perempuan, seorang manusia yang sempurna, dan sepertinya itu tidak akan mungkin. Kalau menunggu itu ya, harta karun ilmu-ilmu dari para gurunya tidak bisa saya sampaikan kepada Bapak Ibu sekalian. Nah, dialog tentang hati. Ketika berbicara tentang dialog tentang hati, itu menjadi salah satu hal tentang bagaimana pendidikan iman seseorang berjalan dengan baik. Ya, kita nggak ngerti bagaimana caranya berdialog dengan hati, karena ketika pendidikan iman itu mulai hadir dalam dunia pendidikan kita, itu pendekatannya lebih kepada pendekatan logika. Dominasinya ada di situ. Sedangkan kalau kita merujuk pada definisi iman nih, iman adalah sesuatu yang diyakini dengan hati, diekspresikan dengan lisan, dan diimplementasikan dengan perbuatan. Awalnya adalah sesuatu yang diyakini dengan hati. Tapi kenapa sampai level perguruan tinggi atau pendidikan tinggi sekalipun, pendidikan tentang iman itu menjadi sesuatu hal yang tidak melahirkan rasa, tidak melahirkan greget, tidak berbicara tentang dari hati ke hati gitu ya. Nah, itu mungkin yang perlu coba kita tengok dari pola pendidikan iman seseorang atau pola pendidikan iman anak-anak kita atau pola pendidikan iman kita. Karena bisa jadi kalau kita tengok ritual-ritual keagamaan kita, apakah memang sudah dibungkus dengan kualitas hati yang mumpuni untuk bisa merasakan kehadiran Allah atau tidak. Ketika kita sendiri masih belum bisa merasakan itu, bareng-bareng aja gitu ya. Pendidikan iman anak-anak kita dan pendidikan iman kita sendiri, kita coba lakukan secara bersamaan. Nah, sekarang berbicara kepada hati itu memang nggak gampang, ya. Karena apa? Karena memang hati itu dimiliki oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala. Jadi, kalau berbicara tentang hati ini ada, atau kita berbicara mungkin kalau bahasa-bahasa guru-guru agama kita adalah qalbun. Jadi ini adalah satu makhluk yang luar biasa dahsyat, gitu ya, yang apa namanya, sesuatu yang apa namanya, hanya milik Allah, sehingga ketika kita berusaha untuk merawat hati, maka kekuatan doa yang kita panjatkan kepada Sang Khalik pencipta hati atau pemilik hati itu menjadi hal yang sangat-sangat penting. Itu menjadi hal yang sangat-sangat penting. Tidak hanya berbicara tentang hati kita, tapi juga hati anak kita, hati orang tua kita, hati pasangan kita, sahabat, dan sebagainya. Ketika berserah diri itu muncul, maka kefahaman bahwa Allah sang pemilik hati berarti sudah mulai hadir di situ.
Ya. Kemudian betapa mendidik hati itu menjadi hal yang penting sebelum kita berbicara tentang kalau di dalam agama Islam tauhid dan akidah. Jadi dialog hati adalah sebuah bekal yang penting untuk akhirnya keajegan tauhid dan akidah seseorang itu muncul. Nah, bagaimana caranya agar dialog atau pendidikan pendidikan hati itu menjadi efektif? Dalam catatan saya, salah satunya adalah pertama, biarkan anak kita diizinkan untuk mengeksplorasi rasa dan emosinya. Pertama ya, biarkan anak kita diizinkan untuk mengeksplorasi rasa dan emosinya. 7 tahun pertama adalah fase di mana emosi dan rasa itu betul-betul tumbuh subur dan menjadi momen kemasan mereka. Momen kemasan mereka. Ada satu kalimat tuh dari Bu Ninu dulu bagus banget tentang membahas membicarakan atau mengungkapkan tentang dunia rasa di usia 7 tahun pertama. Ketika berbicara tentang mengeksplorasi emosi, sebetulnya itu berbicara apa? Eksplorasi emosi itu adalah bagaimana caranya agar anak-anak kita memiliki banyak rasa emosi di dalam hatinya. Anak yang baru lahir biasanya, setahu saya, dalam buku yang saya catat, ada 2 emosi yang muncul. Pleasant, unpleasant. Suka, nggak suka. Betul nggak? Produknya apa kalau suka? Senyum, ketawa, ya. Kalau nggak suka, produknya apa? Nangis, merengut, wajah merengut, dan sebagainya. Jadi, biarkan mereka mengalami berbagai macam rasa. Dan itu tidak bisa diajarkan. Tapi itu harus mereka lalui melalui sebuah pengalaman-pengalaman aktivitas dia, kemudian nanti mereka akhirnya merespon dengan memunculkan rasa atau emosi di dalam dirinya. Saya punya referensi buku bagus. Kebalik nggak ya? Kebalik ternyata. Referensi buku bagus, sebentar. Saya coba untuk tidak mirror. Oke, saya coba tidak diblurkan. Nah, kamus kebalik nggak? Nggak kan ya, nggak kebalik ya. Kamus Perasaan Anak. Ini bagus banget bukunya. Ya, Perasaan Anak penulisnya Sung Woo. Ini penulisnya orang Korea sih sebetulnya. Ya, jadi di sini nanti silahkan Bapak Ibu searching ya, cari bukunya. Ini semua berbicara tentang berbagai macam rasa atau emosi yang hadir, kemudian dibantu oleh buku ini untuk dicarikan dicarikan. Di sini juga ada petunjuk penggunaan bukunya. Kosakata yang mengungkapkan perasaan tersebut, kemudian situasi yang menggambarkan perasaan tersebut seperti apa, termasuk juga makna atau definisi dari kosakata tersebut. Contoh nih. Contoh ya. Saya coba bacakan. Kira-kira nih, saya pengen tahu nih, teman-teman, coba. Kira-kira jenis-jenis emosi apa saja yang sering teman-teman ungkapkan keseharian? Misal, marah. Kamu marah ya? Kamu sedih ya? Kamu kesel ya? Kamu bete ya? Nah, kira-kira nih, kosakata apa yang seringkali muncul dalam keseharian obrolan kita? Silahkan dituliskan di kolom chat ya. Ya, coba. Saya pengen tahu kira-kira yang sering muncul apa.
Karena bisa jadi ada beberapa hal ternyata berbagai macam emosi kita kasih judulnya sama gitu. Kamu marah ya? Masa kayak gitu aja marah? Padahal sebetulnya bisa jadi bukan marah sebetulnya. Ya, bukan marah sebetulnya. Mungkin bisa jadi dia contoh. Silakan tuliskan di kolom chat ruang Zoom ya. Kalau misalnya di YouTube enggak, apakah memang memungkinkan untuk bisa menuliskan di kolom chat di ruang YouTube-nya ya. Contoh, saya bacakan sambil saya menunggu chat dari teman-teman semua. Resah. Resah adalah tidak tenang karena cemas dan gugup. Manyun. Kalau manyun itu nama emosi atau manyun itu kayaknya produk kali ya, produk. Kalau manyun itu produk dari emosi yang sedang terjadi. Oke, contoh resah, tidak tenang karena cemas dan gugup. Contoh salah satu situasinya adalah, contohnya adalah ketika anak-anak sedang menunggu giliran untuk disuntik, ya, disuntik, maka keresahan itu terkadang muncul di dalam diri anak-anak kita. Ya, kemudian itu contoh dari resah. Kemudian contoh dari sedih. Sedih juga biasanya sering kita pakai. Hati yang terasa sakit dan tertekan. Ya, itu berbicara tentang rasa sedih. Salah satu contoh dari situasi yang bisa mewakili itu adalah yang aku rasakan saat menyendiri di kamar setelah dimarahi ibu. Kenapa ibu selalu memarahi aku? Padahal ibu tidak tahu apa-apa. Ibu pasti tidak tahu kalau saat itu aku sangat tertekan. Nah, itu contoh dari sedih. Kemudian ada contoh yang lain. Girang. Girang sekali kamu. Girang adalah merasakan hal yang menyegarkan dan menyenangkan. Salah satu situasi yang digambarkan di dalam buku ini adalah ketika aku naik kapal bersama ayah, burung-burung camar yang terbang di atas kapal memakan makanan dari telapak tanganku. Senang rasanya. Aku begitu girang dan sebagainya. Jadi ada juga lesu, lesu tidak bahagia, tidak memiliki energi untuk beraktivitas ya. Jadi semua di sini tuh ada kurang lebih Masya Allah, 164 nama emosi. 164 nama emosi yang kemudian dijelaskan, kemudian digambarkan juga situasinya seperti apa. Baik, coba kita tengok nih. Sedih, marah, kesal, bosan. Yes, betul. Bosan, kesal. Manyun, senang, marah, kesal. Oke, teriak. Teriak. Betul. Bahagia dan gelisah. Marah, senang, kecewa, gembira, dan sedih. Wah, anak saya sering flat dalam banyak situasi. Ya, ya. Kalau saya lihat ini vocabulary-nya paling banyak itu marah yang muncul di sini. Marah dan gembira. Ya, tapi juga sudah ada yang sampai 1, 2, 3, 4, 5, bahkan sampai ada yang 6. Nah, ya, artinya Bapak Ibu sekalian coba kita tambahkan atau kita sering ungkap atau kita bantu namai emosi yang sedang mereka hadirkan dalam setiap aktivitas-aktivitas mereka. Ya, jadi pertama tadi biarkan anak kita diizinkan untuk mengekspresikan rasa dan emosinya. Biarkan emosi anak tuh tampil. Berhubungan dengan tadi, komentar anak saya sering flat dalam banyak situasi. Saya juga nggak tahu ini anak usia berapa. Jadi, biarkan emosi anak tampil. Apalagi pengalaman anak saya yang pertama, itu flat kalau di sekolah, sampai kelas 3. Akhirnya, sering kali saya cerita tentang ini ya. Akhirnya saya disapa oleh pihak sekolah dan bertanya, ada apa dengan anak saya? Ada apa dengan anak ibu? Ternyata indikator yang mereka jadikan
sebagai bekal untuk memanggil saya adalah anak ibu tidak ekspresif di usia sampai kelas 3. Batas maksimum ekspresif itu kelas 2. Akhirnya salah satu treatment yang dilakukan oleh wali kelasnya saat itu adalah sering membuat lelucon di hadapan dia agar dia tertawa. Meskipun itu usahanya ya Allah susah banget gitu ya. Ketawanya cuma hehe, cuman gitu doang gitu, padahal itu gurunya kayaknya udah jungkir balik ya. Guru laki-laki, guru perempuan membuat bagaimana agar dia tertawa, sampai dikeleketek, tahu keleketek tuh apa ya? Di apa ya, badannya tuh kilik-kitik agar dia akhirnya tertawa. Jadi memang mengekspresikan sesuatu, karena ketika seseorang anak, khususnya di 7 tahun pertama sampai pertengahan 7 tahun kedua, dia tidak mampu mengekspresikan sesuatu, maka dikhawatirkan kemampuan dia atau maaf, fitrahnya dia yang memang untuk harus mengeluarkan rasa itu nanti akan keluar di usia-usia dewasa. Anak kecil tantrum mah lucu, kalau anak gede tantrum mah asa kumaha ya. Nah, seperti itu ya. Kemudian biarkan emosi berdialog, biarkan hati berdialog. Nah, ini poinnya berdasarkan tema kita di siang hari ini. Jadi, hubungan yang terbaik adalah hubungan antara anak dengan ibunya. Karena ketika berbicara rasa, maka fitrah ibu menjadi hadir di situ. Jadi, tidak masalah apakah artinya seorang ibu tidak boleh marah, tidak boleh jengkel? Oh, enggak juga. Biarkan anak juga memperhatikan apa yang sedang dirasakan oleh ibunya. Biarkan anak membaca bahwa ibunya marah, ibunya kesal, ibunya tidak setuju, ibunya sedang gembira, ibunya sedang bahagia. Biarkan anak membaca itu. Dengan catatan, ketika anak khususnya misalnya 7 tahun pertama sampai pertengahan 7 tahun kedua, anak mengekspresikan secara spontan, secara lepas, tanpa ada halangan apapun yang menyatakan bahwa anak itu memang sehat, tapi ketika berbicara tentang ibunya, yaitu sosok dewasa, di mana ketika berbicara sosok dewasa, maka di situ berbicara tentang adab, kesantunan, dan sebagainya, maka silakan mengekspresikan emosi-emosi tersebut berdasarkan adab-adab orang dewasa. Ada aturan di situ, ada rem di situ, ada kontrol di situ, ya. Jadi ketika anak melakukan hal-hal yang dirasa kita salah, kemudian atau tidak baik buat diri dia, kemudian anak merasa khawatir, anak merasa bersalah, bagaimana kita meresponnya? Sampaikan saja bahwa Bunda nggak suka apa yang kamu lakukan. Sampaikan saja, Bunda sedih dengan apa yang kamu lakukan. Jadi dia tahu bahwa ketika aku melakukan A, oh respon Bunda seperti ini. Ketika aku melakukan B, responnya menjadi seperti ini. Karena ada tipe orang tua yang dia lempeng-lempeng aja. Anaknya marahnya lempeng, anaknya nangisnya lempeng gitu ya. Lempeng itu yang nggak ada ekspresi juga. Sehingga bisa menimbulkan kebingungan dalam diri anak-anak. Kira-kira ini karena mau tidak mau, ekspresi yang terpancar dari orang tua itu menjadi salah satu indikator dia untuk menentukan apakah perbuatan yang dia lakukan itu baik atau buruk, benar atau tidak benar. Jadi ketika respon dari orang tua itu flat, tadi ada kata-kata flat, maka ya tidak ada sekolah kehidupan bagi dia yang akhirnya untuk menentukan atau mengevaluasi apa yang harus dilakukan setelahnya. Nah, seperti itu. Jadi itu yang itulah yang dinamakan dialog hati. Dialog hati. Ada satu hal juga. Salah satu guru saya menyarankan seperti ini. Ketika saat itu anak saya sudah besar, kemudian ada hal-hal perbedaan pendapat yang ketika memang mereka sudah sama-sama dewasa, maka frame agenda framing saya ke mereka kan sudah tidak memungkinkan. Sehingga ketika seperti itu, ketika harus didialogkan secara verbal ternyata memang akan menghasilkan hal-hal yang justru akan membuat semakin runyam, akhirnya yang dilakukan ya sudah Bu Maya, diam saja, dialogkan saja dengan Allah.
biarkan ruh berbicara, biarkan ruh yang Allah sematkan di dalam hati ibu dengan hati Ananda, itu mereka saling berdialog. Maka disitulah muncul yang namanya kekuatan doa. Muncullah di situ. Ya, baik, saya akan coba melihat kembali chattingan di Zoom room saya. Sudah mulai ada beberapa pertanyaan ternyata. Ya, jadi maka kita akan lanjut saja dengan dialog atau obrolan berdasarkan diskusi kita ya. Oke, Bu Maya dari Ibu Kristal. Bu Maya mohon dibahas bagaimana menyambungkan hati kami dan anak, karena kami bingung membedakan perasaan dengan bahasa hati. Apakah bahasa hati bisa marah? Apakah seseorang yang memakai hati selalu benar? Dalam banget ya pertanyaannya ya. Iya, mungkin itu tadi sudah sedikit terjawab ya dari penjelasan saya yang terakhir. Bahwa suatu hal yang sangat alami dan salah satu bentuk fitrah dari manusia adalah tadi kita mengekspresikan rasa yang ada di dalam diri kita. Kalau untuk anak dia bisa spontan, tapi kalau orang dewasa maka silahkan dikemas dengan komunikasi yang baik, sehingga pesan bahwa Bunda nggak suka, pesan bahwa Bunda setuju banget, pesan bahwa kayaknya bisa ditunda nggak ya nak ya, atau kira-kira ada pilihan lain nggak nak ya, sehingga komunikasi, skill of komunikasi itu menjadi salah satu tools kita untuk bisa menyampaikan perasaan kita, sehingga anak paham dan akhirnya anak bisa mengevaluasi apa yang dia lakukan, kemudian what next-nya nanti dia akan paham. Ya, berbicara tentang bagaimana menyambungkan hati antara kita dengan anak-anak kita adalah salah satunya adalah pernah saya ingat guru saya bilang trust, kepercayaan. Bagaimana dialog hati itu bisa hadir kalau rasa percaya antara kita dan anak-anak kita itu nggak hadir. Trust itu bisa dibangun dari salah satunya ya Bu ya. Itu gimana tuh Bun? Anak tuh udah mau ngomong sama saya juga susah. Saya tanya-tanya juga nggak mau jawab, diem aja dan sebagainya. Trust itu adalah rasa percaya itu adalah di mana kita merasa nyaman untuk bisa mengungkapkan isi hati kita tanpa adanya intervensi atau pernyataan salah benar dari orang yang kita ajak bicara. Itu bahasa definisi dari trust yang coba saya pakai selama ini. Ketika anak belum mau berbicara pada kita, maka biasanya saya mulai dengan saya dulu yang curhat sama mereka. Saya dulu yang membuat skenario, ingat waktu kecil ya, bikin skenario dengan anak-anak saya bikin skenario. Mereka nggak tahu kalau saya cuma acting sebetulnya. Tapi saya panggil salah satu, Mbak sini deh, Bunda mau cerita, tapi jangan bilang siapa-siapa ya. Janji ya. Ketika anak-anak usia 7 tahun kedua gitu, 7 tahun pertama itu bisa membangun, oh Bunda ternyata sedang bikin rahasia sama aku. Ternyata aku orang yang dia percaya, cuman ngobrol sama aku. Nah, itu bisa menjadi salah satu momen untuk membuka dialog antara kedua belah pihak. Lama-lama ketika nanti sudah terjalin curhat kita sama dia, lama-lama insya Allah mereka juga akan membuka hatinya kepada kita, kemudian terjadilah tadi dialog hati di antara kita dan anak-anak kita. Ya. Kemudian yang berikutnya, sering flat dalam banyak situasi, anak usia 6 tahun, iya silahkan cari aktivitas-aktivitas, bangun media, momen-momen tertawa lepas ya, kemudian yang bisa akhirnya membuat ekspresi dia menjadi keluar, spontan gitu ya, jujur, dan sebagainya. Jadi membersamai mereka di agenda-agenda yang dia sukai bisa menjadi salah satu langkah untuk bisa membuat mata dia berbinar gitu ya. Kemudian dia berlama-lama di aktivitas itu. Nah, itu bisa dicoba. Silahkan Ibu, masih ada waktu untuk bisa
memunculkan ekspresi dari, anak Ibu. Meskipun kita juga perlu tahu latar belakang dari keunikan sifat dia. Keunikan sifat dia kayak gimana, ya. Kalau misalnya makanya di dalam dunia gambar itu bisa terdetek, Bu. Kira-kira bagaimana nuansa emosi yang hadir, kemudian bagaimana responnya terhadap, apa namanya, fenomena-fenomena yang dihadapi dalam dalam kesehariannya dan sebagainya. Ya, itu bisa muncul atau bisa dibaca atau ditelaah dari, coretan anaknya. Apalagi ini masih di 7 tahun pertama. 7 tahun pertama. Itu benar-benar murni itu coretannya. Jadi apa adanya, ya. Kemudian dari siapa ini? Ibu atau Bapak Ari. Bagaimana pengaruh anak? Bagaimana pengaruh anak yang sejak kecil emosinya tidak muncul ketika besar dan bagaimana harus memperbaikinya? Sejak kecil emosinya tidak muncul dan ketika besar bagaimana harus memperbaikinya? Oh, ketika dia sudah besar harus seperti apa gitu ya maksudnya ya? Nah, kalau sudah besar sih bisa kita coba cari tahu kira-kira, apakah memang emosinya tidak muncul itu karena ketika kecil tidak keluar atau memang karena ada juga, orang yang ketika kecil emosinya lepas, tapi ketika sudah berusia menjelang dewasa kemudian kenapa dia jadi diam, kenapa dia jadi malu, kenapa oh, sebetulnya itu adalah sebuah proses. Setiap manusia memiliki bakat yang berbeda-beda, memiliki potensi kecenderungan sifat yang berbeda pula, sehingga potensinya itu punya daya besarnya di mana? Kalau dalam konsep 34 bakatnya Gallup, itu ada 1 sampai 34 bakat yang berbicara tentang potensi positif diri dia. Potensi positif diri dia yang bermuncul dari sifat-sifat positif diri dia. Ada anak yang akhirnya dia memilah-milah untuk bisa berekspresi berdasarkan ketertarikan dia terhadap sesuatu. Dan ketertarikan dia terhadap sesuatu pun itu berbeda-beda, Pak, Bu, setiap anak, gitu ya. Maka kita harus cari tahu dulu ketertarikan dia dalam hal apa. Nah, ketika ketertarikan dia dalam hal itulah yang kita akan lihat seberapa antusiasnya dia untuk bisa merespon aktivitas yang memang terhubung erat dengan potensi kuat mereka. Potensi kuat mereka. Di dalam dunia Tera Baca itu ada yang namanya keseimbangan 4 modal dasar. Ada eksperimental, ada reality, ada jadi bagaimana dia mengamati sesuatu, bagaimana dia menyikapi sesuatu, ya, itu bisa terdetek dari situ. Bagi kita, A adalah hal yang penting, tapi bagi anak-anak kita yang sudah dewasa ternyata nggak terlalu penting juga. Maka pemahaman frekuensi itu juga harus muncul dari dalam diri orang tua. Kalau masih belum muncul, bahkan masih cenderung kita memframing anak-anak kita untuk satu frekuensi dengan kita terhadap beberapa hal, ya artinya kita belum kenal anak-anak kita, ya. Jadi ayo sama-sama kita kenali diri kita dan kita kenali anak-anak kita. Bu Maya dari Ibu Siti, anak saya berapa nih? Anak saya umur 3 tahun, bagaimana cara mengendalikan emosi anak yang sering kali marah? Awalnya nggak seperti itu, hanya anak saya sering melihat temannya yang sering kali marah dan teriak-teriak dalam menginginkan sesuatu. Usia berapakah Bu Siti ketika berbicara tentang anak yang sering marah? Memang di 7 tahun pertama, memunculkan ekspresi emosi itu memang akan lebih sehat ketika anak mengekspresikan secara lepas. Kalau marah ya marah, kalau nangis ya nangis gitu ya, kalau teriak ya teriak gitu ya. Nah, ada satu masa di 7 tahun kedua di mana dia juga harus mulai dikenalkan dengan aturan-aturan, dia juga harus mulai dikenalkan dengan hak-hak orang lain, ya, nggak cuma berbicara hak diri dia, tapi juga berbicara hak-hak orang lain. Sebetulnya apapun oleh-oleh dalam tanda kutip yang dia dapatkan
ketika dia bermain dengan lingkungan sosial di luar dari keluarga intinya, oleh-olehnya macam-macam ya. Ada yang positif, ada yang negatif, ada yang menyenangkan, ada yang menyedihkan dan sebagainya. Itu justru menjadi ajang diskusi atau dialog kita. Jadi begini. School of thinking anak kita adalah salah satu momennya adalah ketika dia menceritakan apa yang sudah dia alami dalam agenda bermain dia. Ya, bagaimana dia menceritakan itu. Kemudian ketika dia sudah menceritakan dengan versi dia yang sangat unik dan mencengangkan itu, barulah nanti kita coba merespon. Merespon dengan tentu saja menyatakan bahwa, wah nak, merespon bahwa merespon dengan positif. Merespon dengan positif. Tapi dikala ada momen-momen tertentu yang bagi kita sepertinya perlu dipoles deh. Nggak apa-apa, ibu bisa sampaikan. Ya, ibu bisa sampaikan. Ketika dia berteriak-teriak seperti ini misalnya. Siapa? Kita merespon ini dengan positif. Sebentar, sebentar. Kayaknya ada suara yang keras deh. Siapa ya? Acting ya, pasti tahu siapa yang berteriak dong. Dede mau bicara apa, nak? Bunda denger kok. Coba. Deketin Bunda, coba bicaranya dipelanin ya. Coba, Bunda denger kok. Nanti kalau Bunda nggak denger juga, nanti Bunda bilang. Ya, Dek, coba Bunda nggak denger, nanti pasti Bunda bilang. Bisa disampaikan seperti itu. Ya, bisa. Atau bisa jadi kenapa dia berteriak-teriak juga, wallahu a'lam, bisa jadi beberapa momen ketika dia menyampaikan sesuatu, mengabari sesuatu kepada kita, ternyata kita nggak dengar atau saya itu Maya pura-pura tidak mendengar karena kesibukan kita. Sehingga dia memutuskan untuk mengganti strategi yang jauh lebih jitu menurut dia dengan cara berteriak. Misalnya, sehingga masuklah ranah di situ mencari perhatian orang tuanya. Bisa jadi seperti ini ya. Jadi kita akan cari tahu dulu kemungkinan-kemungkinan yang terjadi yang melatar belakangi satu perilaku yang dimunculkan oleh anak-anak kita. Oke. Waktu tinggal 1 menit lagi ya. Seru, sengaja dibikin 1 jam kata Bu Reni ya. Supaya nanti kerasa gitu bahwa padatnya acara. Seperti itu cenah ya. Kemudian anak sering flat jika menurut guru dan psikolog anak kami dewasa dalam banyak hal. Dan di usia TKB ini dia menguasai mata pelajaran setelah kelas 2 SMP. Versi tes psikologi dan profesor teman saya yang juga memelihara. Dalam keseharian tidak pernah kami perintahkan hal apapun. Karena anak kami belajar secara mandiri. Wah, ibu maaf, laki perempuan nih anaknya nih. Ya, laki-laki atau perempuan nih. Jadi bisa jadi fitrah berpikir dan bernalarnya sudah mulai muncul lebih dibandingkan teman-teman lain seusia dia. Teman-teman lain seusia dia masih berbicara imajinasi, masih bahkan ada yang berbicara fantasi, tapi kalau anak ibu bisa jadi sudah masuk ke ranah realita. Sehingga ketika berbicara realita, maka fitrah belajar dan bernalarnya sudah mulai on tuh di usia TKB. Yang biasanya baru on itu biasanya kalau untuk rata-rata di usia 8 tahun gitu ya, kurang lebih seperti itu. Nah, anak ibu kalau berdasarkan informasi seperti ini artinya ya tadi, dia sudah tidak terlalu memerlukan banyak hal-hal yang bersifat bumbu-bumbu karena dia sudah masuk ke ranah berpikir secara realistis. Ya, bisa jadi seperti itu. Betul. Bapak Andi Wijaya, bagaimana caranya mengajak anak berbicara lewat hati ketika anak pandai menyembunyikan kesedihan, kekecewaan karena setiap anak ditanya, maka jawaban anak tidak apa-apa. Padahal mimik wajahnya agak berubah seperti biasanya. Biasanya salah satunya adalah mungkin bisa seperti ini, Pak. Mungkin tidak perlu kalau biasanya dulu ketika saya di sini ada pendidikan anak usia dini, untuk anak-anak yang terasa sepertinya dia murung, dia mojok, dia tidak mau main gitu ya. Dan ketika ditanya sama bu guru, "Kenapa? Biasanya kamu main." Dia cuman
gitu, mengangkat bahunya gitu, dia nggak bilang apa-apa ya. Akhirnya yang kami lakukan adalah dipeluk anak itu dan kadang-kadang kami sering menyampaikan bahwa, "Nak, kalau mau ngobrol sama ibu, kalau mau ceritain sesuatu, bilang ya, nanti bu guru mau dengerin." Sama dengan ayah atau bundanya. Kalau kamu mau bicara, panggil ayah atau panggil bunda. Ayah dan bunda ingin kok dengar kok apa permasalahan yang sedang kamu hadapi. Kabari aja ya, kasih tahu ayah dan bunda. Biarkan nanti mereka yang menentukan kapan kira-kira mereka akan menyampaikan perasaan-perasaan dia. Seperti yang tadi saya sampaikan di awal, ketika anak belum mau untuk menyampaikan sesuatu yang bersifat private, bisa diawali dengan kita dulu. Bisa diawali dengan kita dulu. Kita ajak mereka untuk bahkan kadang-kadang suka dulu saya pernah bilang, "Teteh, Mbak sih, Bunda mau cerita. Tapi jangan bilang siapa-siapa. Jangan bilang ayah juga ya. Bunda cuma bilang sama kamu. Janji ya nggak akan cerita-cerita." Trust dulu yang dimunculkan. Carilah momen-momen seperti itu. Nanti lama-lama insya Allah kenyamanan hati juga akan hadir dan mudah-mudahan dialog hati juga menjadi bisa muncul di antara bapak dan ibu atau bapak dan anak atau ibu dan anak. Bahkan kadang-kadang hanya cukup sekedar pelukan aja mereka sudah happy lagi, mereka sudah senyum lagi, dan mereka sudah ingin lagi bermain dengan teman-temannya. Maka cari tahu kira-kira dengan cara apa? Apakah cukup dengan pelukan atau memang perlu dengan dialog verbal secara lebih intens dan sebagainya? Itu setiap anak menjadi berbeda-beda. Ya. Wah, semakin banyak ini pertanyaannya. Sedangkan waktunya sudah mulai habis. Sebentar. Sekarang yang mana? Umi, Ibu Darwati Indramayu. Assalamualaikum Ibu, apa kabar? Saya punya peserta didik ABK bagian tubuh sebelah kanan tidak bisa berfungsi, sehingga kalau tepuk tangan berbeda dengan anak-anak normal dan teman-temannya. Dan teman-temannya kadang ikut menirukannya. Bagaimana sikap saya atau kami sebagai pendidik menghadapi hal tersebut? Kedua anak saya ketika SD juga bersekolah di sekolah inklusi. Ya, jadi di dalam satu kelas itu biasanya ada 2 orang anak yang ABK dan biasanya ditemani oleh helper. Seringkali terjadi ini, Ibu, satu respon yang dulu saya masih ingat sekali. Dan kebetulan sekolah anak saya itu bersebelahan juga dengan sekolah lain yang memang mereka tidak inklusi. Jadi memang mereka tidak terlalu familiar dengan teman-teman yang di ranah atau kelompok-kelompok anak-anak berkebutuhan khusus. Saat itu saya lagi jemput dan tiba-tiba ada satu anak ABK yang diganggu oleh beberapa anak yang ada di sekolah sebelah tersebut. Diganggu atau mungkin bahasa sekarang mah dibully lah seperti itu. Kemudian muncullah 1-2 anak yang bilang, nggak boleh gitu. Kasih dia itu otaknya nggak seimbang. Ngerti apa enggak? Saya juga nggak tahu. Tapi dia sudah menjadi otak kanan sama ininya nggak seimbang. Jadi dia nggak bisa kalau untuk kayak gitu. Nggak boleh ya, nggak boleh ya, gitu. Jadi ada satu informasi yang mungkin bisa dibantu untuk disampaikan kepada anak-anak tentang mengapa anak-anak atau teman-teman mereka yang ABK seperti itu. Ya, meskipun mungkin bagi mereka kayaknya nggak terlalu ngeh ya, nggak terlalu paham terkait apa yang disampaikan, tapi itu bisa menjadi salah satu momen dia yang akhirnya muncul empati. Iya, Bunda, tahu nggak? Tadi si A itu nangis. Kasihan deh Bunda, dia nggak bisa nyetop. Kalau aku kan biasanya kalau dipeluk Bunda langsung berhenti nangisnya. Kalau dia kata bu guru helper, dia nggak bisa. Kasihan ya. Ya, akhirnya dia paham bahwa ada satu anak berkebutuhan khusus, kalau ketika nangis dia nggak bisa berhenti dengan begitu saja atau butuh waktu lama. Jadi di situ nanti akhirnya akan muncul namanya empati. Jadi memang perlu ada sedikit gambaran-gambaran tentang apa itu anak ABK yang mungkin masuknya ke ranah-ranah sedikit ilmiah lah.
Sehingga nanti dengan bahasa yang sederhana, maka nanti mereka akan paham, kemudian mereka akan memaklumi, dan insya Allah akan memunculkan empati di dalam diri anak-anak kita. Begitu Bu, kurang lebih Bu ya. Oke. Bu Maya, apakah ada efek negatif bagi anak apabila orang tuanya terlalu ekspresif? Misalnya pagi-pagi ibunya bahagia, namun beberapa saat kemudian tiba-tiba ibu merasa sedih, siangnya kembali bahagia, dan seterusnya. Terima kasih atas penjelasannya. Ya, ketika berbicara tentang ekspresi anak-anak gitu ya, ketika berbicara tentang ekspresi, apalagi khususnya untuk ekspresi orang dewasa, maka sebetulnya kontrol untuk bisa ekspresi yang berbeda-beda atau ekspresi yang memiliki frekuensi naik turun mungkin untuk orang dewasa bisa dimunculkan ketika kita sedang menanggapi anak-anak kita. Anak-anak yang masih 7 tahun pertama atau sampai pertengahan 7 tahun kedua. Nah, itu ya, hanya sekedar untuk bisa merespon berdasarkan fase usia anak kita. Karena kalau anak-anak udah SMP, udah SMA, apa sih gitu ya. Artinya kan ketika memang sudah dewasa, maka ekspresi emosi itu jauh lebih halus, jauh lebih terkontrol. Sepertinya seperti itu. Jadi kalau mungkin untuk anak-anak yang ketika ekspresinya itu dalam rangka untuk merespon bagaimana rasa yang dimiliki anak kita pada saat itu, maka itu sepertinya tidak akan menjadi suatu hal yang masalah. Tapi ketika misalnya ekspresi itu justru mendeteksi tentang ada sesuatu hal yang mungkin perlu dirapihkan cara berpikirnya, sehingga kontrol emosinya si ibu juga menjadi lebih rapih, ya kita harus dulu mencari tahu ya, mendiagnosa dulu. Kira-kira apakah itu memang justru nanti ibunya yang memang ibunya yang memang perlu ditengok emosi-emosi yang sedang melanda dirinya. Oke. Kemudian saya berhenti sampai Ibu Siti. Berhenti di 7 tahun pertama, apakah emosi anak kita biarkan saja ya Bu? Baru di 7 tahun kedua kita harus mengarahkan. Begitu ya? Ya, kurang lebih seperti itulah. 7 tahun pertama biarkan mereka lepas, biarkan mereka merasakan tidak ada beban di dalam dirinya untuk bisa mencurahkan rasa, emosi, kemudian karena dengan begitu maka dia tuntas untuk bisa meluapkan emosi atau rasa yang ada di dalam dirinya. Ketika tidak tuntas, dikhawatirkan nanti emosi itu justru akan keluar secara meluap-luap di fase-fase berikutnya. Kalau di fase dewasa, maka ya harusnya tadi kan sudah mulai terkontrol, sudah mulai ter-manage sehingga semuanya kalaupun dia tahu bahwa dia marah, dia kesal, dia jengkel, tapi dengan kekuatan akal dia akan menjadi rem. Kira-kira respon baik apa? Respon elegan apa yang harus saya hadirkan sebagai orang dewasa yang beradab? Ya, kurang lebih seperti itu, Bapak Ibu sekalian. Mohon maaf kalau saya berhenti sampai di sini meskipun sepertinya dialog chatnya masih ada dan insya Allah kita akan ketemu lagi, kita akan bertemu sapa kembali di 2 minggu ke depan bersama webinar Smart and Happy Family. Webinar tapi sebetulnya ini adalah dialog ringan antara saya di sini sebagai pembawa cerita dengan para peserta sekalian dan terima kasih saya sampaikan kepada Bapak Ibu sekalian yang sudah hadir. Mohon maaf atas segala keterbatasan dan kekurangan saya dalam menyampaikan. Dan saya juga mengucapkan terima kasih banyak dan sampai bertemu kembali di webinar Smart and Happy Family 2 minggu ke depan yang merupakan persembahan dari Tera Baca Tes Bahasa Coretan Anda didukung oleh Trillium Nawasena, kemudian komunitas analisis bahasa coretan anak dan juga CAEM bisa dan biasa membaca dengan metode CAEM cepat, aktif, efektif, dan menyenangkan. Silakan untuk kembali menyimak rekamannya di channel YouTube Tera Baca
Dan silakan yang ingin bergabung untuk menganalisis gambar anak di setiap hari Senin. Kemudian silakan nanti ditengok saja di akun Instagram Kak Baca, di situ akan ada jadwal atau link streaming Zoom untuk menganalisis bahasa coretan anak kita. Be smart and happy family. Barakallahu walakum. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.